بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada kesempatan kali ini kita diberikan nikmat yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat kesehatan, nikmat waktu dan nikmat-nikmat yang lain, sehingga dengan nikmat itu kita dapat menggunakannya dalam hal kebaikan, yaitu kita dapat belajar tentang ilmu tajwid, ilmu yang merupakan eh, ilmu yang sangat penting yang berkaitan dengan Al-Quran. Itu ilmu yang sangat penting yang berkaitan dengan Al-Quran, yaitu ilmu tajwid atau ilmu tahsin. Ikhwani wa akhwati fillah wa iyyakum, pada minggu lepas kita telah belajar tentang sifatul huruf, yaitu di mana sifatul huruf itu atau sifat-sifat huruf itu dibagi kepada dua bagian. Ada sifat huruf dzatiyah, ada sifat huruf aridah. Sifat huruf dzatiyah yaitu sifat yang melekat pada zatnya. Sifat yang melekat pada zatnya itu yang disebut dengan sifat dzatiyah. Dan sifat dzatiyah ini ada dua bagian, yaitu ada sifat yang berlawanan, ada sifat yang tidak berlawanan. Jadi sifat dzatiyah ini saya tegaskan lagi, seperti mana yang sudah dijelaskan pada minggu lepas, bahwasanya sifatul huruf yang dzatiyah ini dibagi kepada dua bagian. Yang pertama sifat yang berlawanan, diperinci semuanya ada 10.
ada model gigi. Kalau diperhatikan sekarang, ini adalah bagian lidah. Nah, boleh nampak semua? Kayak nampak semua? Nah, ini bagian lidah. Jadi istitolah yang dimaksud dengan istitolah tadi memanjangkan makhraj huruf dhad dari pangkal tepi lidah hingga ujung lidah, yaitu makhrajnya huruf lam. Jadi cara kita menyebutkannya dari sini, huruf dhad, pangkal tepi lidah. Makanya disebut dengan istitolah karena makhrajnya panjang. Dari pangkal tepi lidah hingga ujung lidah. Hingga makhrajnya huruf lam. Nih, coba kalau kita diambil. Jadi istitolah dari sini. Istitolah dari pangkal tepi lidah hingga ujung lidah. Di sini. Makanya huruf dhad itu sifatnya istitolatun, yaitu memanjang. Maksudnya memanjang adalah makhrajnya memanjang. Yes. Boleh dipahami bahasa saya? Boleh ya? Boleh Ustaz, boleh. Okey, nah, kalau boleh. Jadi itu adalah Assalamualaikum. Memanjang. Ustaz, Assalamualaikum. Memanjang tu saya nak buat macam tak erti. Okey. Jadi caranya, macam mana cara membacanya? Bagian tepi lidah ni sampai hujung lidah diangkat ke atas. Menyentuh gusi atas, menyentuh sini. Yes. Di bagian tepi ini diangkat ke atas. Bo, L. Jadi semua ni bagian tepi ini dia terangkat ke atas menyentuh gusi ini. Perhatikan. Ini gusi. Begitupun dengan hujung lidah, dia menyentuh atas. L. Bagi orang yang belajar, dia biasanya cara melafazkannya agak sengit sedikit. Tapi it doesn't matter. Mafil muskilah. Tidak ada masalah. Walaupun sengit, yang penting bacaannya betul. Bacaannya betul. Bahkan walaupun makhrajnya tidak tepat, yang penting bacaannya betul, itu dikira betul. Dikira betul insyaallah taala. Nah, kemudian at-takrir. At-takrir adalah mengulang atau getaran. Mengulang atau getaran. At-takrir dari perkataan karrara yukarriru takriron, yaitu mengulang. Mengulang. Karrara yukarriru takriron, mengulang. Kenapa ni mati hidup? Yes. Karrara yukarriru takriron. Jadi at-takrir itu adalah boleh dengar suara saya tak? Boleh Ustaz, boleh. Boleh Ustaz, alhamdulillah. Muka tak nampak. Takrir itu maknanya mengulang atau menggetarkan. Jadi ketika kita menyebutkan huruf takrir, maka hujung lidah ini bergetar. Hujung lidah kita bergetar. Tetapi getarannya tidak boleh sempurna. Harus samar dan harus ringan. Sedikit sahaja. Ada yang mengatakan 1 getar. Jadi tidak boleh sampai 3, apalagi 10 getaran. Macam mana cara mengucapkannya? Al. Supaya tidak bergetar banyak. Al. Ir. Ur. Al. Bukan ar, ya. Bukan ar seperti itu. Bukan ar. Ar ini getaran yang sempurna, ini tidak boleh. Ulama mengatakan wajib dijauhi sifat at-takrir ini. Wajib dijauhi dan wajib tidak diamalkan. Jangan diamalkan at-takrir. Maksudnya jangan diamalkan, jangan sampai mentakrir atau menggerakkan hujung lidah kita melebihi yang biasa atau melampaui batas. Itu maksudnya. Kemudian at-tafashi. At-tafashi adalah berhembur. Start video. At-tafashi berhembur atau berhemburan. Maksudnya apa? Ketika kita mengucapkan huruf at-tafashi, maka apa yang terjadi? Udara berhemburan di mulut kita. Jadi semua
huruf yang bukan semua. Jadi huruf yang kita ucapkan berhamburan di semua mulut nih. Bagian langit-langit atas, bawah semua. Dan huruf at-tafasyi cuma satu sahaja. Apa itu? Shin. Shin, satu saja. Huruf at-tafasyi atau sifat at-tafasyi mempunyai satu huruf saja, yaitu huruf shin. Cara mengucapkannya ash, sha, shi, shu, bash, ash. Jadi ketika kita mengucapkan huruf shin, maka udara berhemburan di mulut. Jadi artinya tafasyi itu adalah berhemburan. Apa yang dimaksud dengan at-tafasyi? Berhemburnya suara ketika mengucapkan huruf. Walid tafasyi syinu, kata Ibnu Al-Jazari. Walid tafasyi asyinu. Sifat at-tafasyi yaitu huruf sin. Jadi huruf shin. Jadi ketika kita mengatakan huruf shin itu sifatnya tafasyi, dihemburkan. Oke, ini yang belum kita jelaskan. Al-inhiraf. Al-inhiraf ini artinya melencong atau bengkok. Melencong itu maksudnya berubah atau bengkok atau berpindah. Itu yang disebut dengan melencong. Berpindah-pindah. Artinya tidak tetap. Dari satu makhraj berpindah kepada makhraj lain. Itu yang dimaksud dengan al-inhiraf. Itu yang dimaksud dengan al-inhiraf. Dan hurufnya cuma dua saja, yaitu huruf lam dan huruf ra. Huruf lam dan huruf ra. Apa kata Ibnu Al-Jazari? Wal inhirafu suhhiha fil lami war ra. Al-inhiraf itu suhhiha, yaitu diperbolehkan. Asalnya al-inhiraf ini tidak boleh. Maksudnya tidak boleh macam mana? Berubah kepada makhraj lain atau berpindah dari satu makhraj ke makhraj lain, itu tidak boleh asalnya. Seperti berpindahnya huruf ain dari pertengahan lidah berpindah kepada halkum paling bawah. Itu tidak boleh. Kecuali huruf lam dan ra. Huruf ra dan lam ni boleh dia berpindah tempat. Jadi macam mana penjelasannya? Yaitu huruf ra melencong ke belakang hujung lidah, yaitu ke makhraj lam. Sedangkan huruf lam melencong ke hujung lidah ke makhraj nun. Oke, silakan diperhatikan. Di sini ada gambar tentang melencongnya dua huruf ini. Oke, sila diperhatikan. Oke, boleh nampak dengan jelas? Sila. Oke. Muqaranatu baina inhirafil lami war ra'i. Perbandingan antara melencongnya huruf lam dengan huruf ra. Jadi dua-dua huruf ini berpindah tempat. Ada ulama mengatakan bahwasanya huruf lam dengan ra ini adalah satu tempat, yaitu hujung lidah. Hujung lidah. Yang penting lam dan ra diucapkan, ketika diucapkan makhrajnya ada di hujung lidah, itu adalah benar. Itu adalah benar. Ada juga ulama yang mengatakan makhrajnya lam dengan makhrajnya ra berbeda, tidak sama. Tidak sama. Tidak sama. Oke, silakan. Ini perbandingan antara huruf lam dengan ra ketika kita mengucapkannya. Oke, ketika kita mengucapkan huruf lam, maka nafas keluar, suara dan nafas keluar dari dalam, kemudian dia melencong. Nih melencong, tengok. Melencong ke kiri, ke kanan, dan keluar dari sini. Jadi huruf lam ketika diucapkan, dari pangkal lidah itu keluar, kemudian dia melencong ke kanan, ke kiri. Jadi Allah. Dari sini ya. Berarti dia lurus keluar dari sini nih. Lurus dari keluarnya ra, lam, kemudian dia melencong kanan ke kiri, kemudian ke ujung lidah. Sampai di sini. Yaitu makhraj lam. Sedangkan huruf ra, makhrajnya huruf ra adalah mana tadi? Sedangkan huruf ra
dia keluar daripada celah-celah hujung lidah. Perhatikan pada gambar ni. Okey. Kalau lam keluar seperti ini ya, berarti dari tepi hujung lidah melewati bawah lidah. Al-lam, la, li, la, li. Dapat kita rasakan ketika kita mengucapkan huruf lam, maka dia akan keluar dari tepi bagian lidah melewati bawah. La, la. Kalau huruf ra, dia bunyinya seperti ini. Seperti di gambar ni. Jadi keluar dulu daripada Allahu Akbar. Ni mana tak nampak ni. Okey. Huruf ra dia mula-mula dia keluar dari pangkal lidah ni, kemudian nafas keluar dari sini, kemudian dia keluar daripada celah-celah hujung lidah. Ini huruf ra. Ar. Ra, ri, ru. Ar. Ra, ri, ru, ar. Okey. Buktinya lagi ketika kita mengucapkan huruf lam tebal, lam tafkhim, maka dia huruf lam ni dia tidak keluar daripada tepi hujung lidah. Bahkan dia apa namanya? Lebih melancong kepada makhraj huruf nun. Contoh Allah, Allah, Allahu, Allah. Nah, jadi ujung lidah ni Allahu, Allahu. Dia hujung lidah ini menyentuh gusi atas. Allahu, bukan menyentuh langit-langit lagi. Allahu, Allahu. Lafzul jalalah. Itu yang dimaksud dengan al-inhiraf, berubah-ubah atau melencong. Sebenarnya al-inhiraf ini dia banyak apa namanya? Banyak penjelasan. Penjelasannya tidak sama. Satu sama lain tidak sama. Yang penting ala kulli hal ketika kita mengucapkan huruf ra dan huruf lam, selagi itu diucapkan dengan ucapan yang benar, maka itu adalah ucapan yang betul. Ucapan yang betul. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan al-inhiraf. Jadi 7 sifat ini adalah 7 sifat huruf yang tidak berlawanan atau sendirian. Atau sendirian sahaja. Nah, ini sudah kita jelaskan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang tidak paham tentang sifat-sifat yang ketujuh ini, sifat tunggal, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Boleh explain sofir lagi sekali? Tadi saya masuk lambat. Sofir, nah. Jadi yang dimaksud dengan sofir adalah suara yang keluar di antara gigi atas dan gigi bawah yang menyerupai suara burung. Atau kalau kita nak cepat paham suara yang berdesis, yang menyerupai suara burung. Itu yang dimaksud dengan sofir. Kalau kita nak paham. Nak paham dengan cepat. Jadi sofir itu adalah suara yang apabila dilafazkan, dia keluar di antara gigi atas dan gigi bawah dan menyerupai suara burung. Suara burung atau suara unggas. Di sini kalau sad dia menyerupai suara angsa. Kalau zai menyerupai suara lebah. Kita tengok bunyi lebah ketika mereka berkumpul dia berbunyi zzz. Kalau sin dia menyerupai suara belalang. Tengok suara belalang macam mana dia? Kalau kakinya lagi apa istilahnya saya tak tahu. Ya bisa dulu kalau saya kecil saya tengok belalang senang berburu belalang dulu. Dia kalau kakinya ditekan ke belakang biasanya dia punya sayap ke atas kemudian dia berbunyi seperti itu. Tetapi juga ada suara belalang yang tidak bersuara dengan huruf sin, ada juga. Suaranya bukan huruf sin, melainkan suara lain. Ini contoh supaya kita mudah paham. Jadi itu yang dimaksud dengan sifat
as-safir. Yes, as-safir. Safiruha sodun wa zayun sinun. Kata Ibnul Jazari, safiruha yaitu huruf hijaiyah yang mempunyai sifat safir yaitu as-sad, kemudian zai, kemudian sin. 3 huruf sahaja. Nah, Ya, Ustaz. Kalau inhiraf lam tu, bila kita sebut lam al, maknanya dia stop dekat lagi-lagi atas dan dia pergi kat kanan atau kiri ke? ya, kanan atau kiri boleh. Yang penting tepi hujung lidah menyentuh langit-langit atas. Kadang makhrajnya lam ini melencong kepada apa? Makhrajnya huruf nun. Makhrajnya huruf nun. Mendekati gusi, bukan langit, mendekati gusi. Kadang seperti itu. Makanya huruf disebut dengan al-inhiraf, melencong, berpindah makhraj. Satu rumah tetapi lain tempat, lain bilik. Tapi rumahnya satu, tapi biliknya lain. Jadi kadang ganti-ganti antara lam dengan ra. Naam. Oke, sila perhatikan dulu nih. Oke, saya ada catatan di papan. Mungkin antum ini tentang sifatul huruf. Saya sudah jelas, saya sudah tulis tadi. Oh, ini muka saya sudah nampak dah. Ini ya, sifatul huruf. Jadi sifatul huruf ada 2, ma laha dhiddun yang berlawanan, ma laisa laha dhiddun yaitu tidak mempunyai lawan atau tidak berlawanan. Yang tidak berlawanan sudah dijelaskan tadi yaitu safir. Safir, kemudian qalqalatun. Qalqalatun, kemudian lin, huruf lin yaitu sifat lin, kemudian al-istitalah, kemudian at-tafashi, kemudian al-inhiraf, at-takrir dan sebagainya. Oke, boleh nampak? Boleh nampak tak? Tak nampak Ustaz. Tak nampak? Tak jelas? Tak ada gambar. Video tak ada, video Allah. tak ada, audio saja. Tak ada share Ustaz, tak ada share. Tak boleh. Lupa ya. Oke. Sekarang nampak tak? Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nampak jelas ini tak? Itu hari. Jap. Dan kalau ini kan kalau kita share. Macam ni kan? Oke, sekarang nampak tak? Nampak. Okey. Yang Alhamdulillah Ustaz. Jadi nampak. Allah Akbar. Kena test macam tu. Oh, benar. Okay, nampak? Clear? Yes. Jadi sifatul huruf itu ya, sifatul huruf ni ada 2. Yang bagian dzatiyah kan aridah, yang bagian dzatiyah yang menjelaskan tentang zatnya huruf tersebut. Yaitu mana hadidun yang berlawanan, ni kita belum jelaskan lagi. Yang tidak ada lawan nih sudah kita jelaskan. Ada safir, ada qalqala, ada lin, ada istitala, ada takrir, ada at-tafashi, ada al-inhiraf. Oke, ada yang mau dipertanyakan? Oke. Saya bertanya sekarang, apa yang dimaksud dengan istitalah? Artinya istitalah apa? Memanjangkan. Yes, memanjang. Memanjangkan apa? Memanjangkan. Memanjang Makhraj. Yes, Hingga memanjang bom- makhraj huruf. Boleh apa tak? Bot. Yes. Hubungan Memanjangkan makhrajnya huruf bot. Okey, sekarang Audio saja. at-tafashi. Apa artinya at-tafashi? Apa artinya at-tafashi? Menyembur. Berhamburan. Berhamburan atau udara di atau mulut. menyebar. Oke, apa saja huruf at-tafashi? Shin. Shin. Yes. Oke. As-safir. Apa artinya as-safir? Atau apa Keluar. yang maksud as-safir? Mengeluarkan bunyi seperti Suara yang berdesis. suara unggas. Suara yang berdesis atau suara yang keluar di antara gigi atas dan gigi bawah. Di bawah. Ya. Suara burung. Okey. Oke, qalqalatun.
Apa yang dimaksud qalqalah? Qalqalah getaran atau lantunan. Yes, getaran atau lantunan. Ya. Syaratnya huruf qalqalah harus Dimati. harus mati, harus sakinah. Tak boleh dalam keadaan hidup. Sekarang al-lin, apa yang dimaksud al-lin? Lembut. Bunyi yang Lembut atau Mudah, lunak. mudah. Yes. mudah atau Atau mudah. mudah. Atau mudah. At-takrir, apa yang dimaksud at-takrir? Getaran pada hujung lidah. Getaran. Getaran. Ujung lidah. ujung lidah. Getaran Getaran. hidung. Macam mana at-takrir ni? Macam mana at-takrir dalam ilmu tajwid? Adakah dia kita amalkan dengan sempurna atau macam mana? Tidak sempurna. Ada Yes. yang Sama-sama. Yes. Dua kali sahaja. Al-inhiraf ni, apa at-takrir ni wajib dijauhi. Jangan diamalkan secara sempurna. Iaitu paling tidak satu getaran atau dua getaran sahaja. Satu getaran. Yes, tidak boleh getaran banyak seperti ar. Okey. Kemudian, sudah perhatikan lagi. Sekarang kita akan membahas tentang makhraj huruf yang berlawanan. Nah, yang berlawanan. Yang berlawanan. Ini nampak semua tak dari atas ni? Terus ke Dari, sifat Ustaz. Sifat huruf berlawanan kan? kemana? Kenapa? Sifat huruf berlawanan kan? Yes, sifat huruf berlawanan. Ustaz cakap tadi makhraj berlawanan. Naam. Okey, nampak semua tak dari atas ni? Isti'la, istifal, nampak? Nampak? Oh, nampak. Naam. Kena turun sikit Ustaz. Nah, Turun sikit. Bawah kan. sebab saya tengok ni. Boleh nampak? Nampak istilah Ah, istifal. ini sebenarnya kalau kenapa saya tulis dalam whiteboard? Sebab kalau kita tulis dalam whiteboard biasanya kita boleh mengingatnya. Kita boleh ingat dalam waktu yang lama. Kalau kita hanya baca dalam buku, tengok sahaja, Ya. ada bantuan yang lain, biasanya dia cepat hilang. Tetapi kalau kita tulis dalam blackboard ke atau whiteboard atau mana-mana, insya-Allah ini mudah kita ingat. Okey. Sekarang kita akan membahas tentang sifat yang berlawanan. Nah, sifat huruf yang berlawanan di sini ada 5. Ada 5. Kalau diperinci semua ada 10. Kalau diperinci semua. Jadi ada 5. Yang pertama al-isti'la, lawannya istifal. Isti'la artinya tinggi. Istifal artinya rendah. Jadi ada huruf yang dibaca tinggi, nanti ada huruf yang dibaca rendah. Kemudian yang kedua, asyiddah. Ar-rakhawah, lawan katanya adalah ar-rakhawah. Asyiddah ini kuat. Ar-rakhawah lawannya lembut. Nanti akan kita bahas. Kemudian yang ketiga, al-hamas. Lawannya adalah al-jahr. Yang keempat ada al-intibaq. Lawannya al-infitah. Kemudian yang kelima, al-idlaq. Lawannya adalah al-ismat. Al-ismat ini apa namanya? Sifat huruf yang berlawanan. Yang berlawan, bukan sendirian. Jadi semuanya huruf ini kalau kita hitung semua ada 17 sifat huruf. Ada 17 sifat huruf. 10 berlawanan, kemudian 7 tidak berlawanan atau tidak mempunyai lawan. Okey, yang pertama kita akan membahas tentang sifat huruf yang berlawanan iaitu isti'la dan istifal. Okey, kembali kepada buku. Naam. Okey. Nampak ni? Nampak tak? Buku share ni. Sifat-sifat berlawanan. Nampak ya? Okey. Okey, dengarkan apa yang dimaksud dengan al-isti'la. Okey. Isti'la. Okey, sekarang sifat isti'la, sifat yang pertama. Nah, sekarang sifat huruf
dilihat dari posisi lidah. Oke. Sekarang huruf dilihat dari posisi lidah ketika dilafazkan itu ada dua sifat. Posisi huruf ketika dilafazkan itu ada dua sifat. Yaitu yang pertama sifat isti'la, lawannya adalah al-istifal. Lawannya adalah al-istifal. Okay. Apa yang dimaksud dengan isti'la? Okay. Al-isti'la itu artinya tinggi. Tinggi. Al-isti'la'u ay irtifa'un. Al-irtifa'u yaitu tinggi. Itu yang dimaksud dengan isti'la secara bahasa. Jadi secara bahasa itu isti'la artinya tinggi. Diambil dari perkataan ala. Ala itu maknanya tinggi atau di atas. Oke. Apa yang dimaksud dengan sifat isti'la sebenarnya? Yang dimaksud dengan isti'la adalah irtifa'u aqsal lisani ila hanaqil a'la 'inda an-nutqi bil harfi. Nah, dengarkan. Yang dimaksud dengan isti'la adalah irtifa'u aqsal lisani ila hanakil a'la 'inda an-nutqi bil harfi. Apa maksud dia? Yaitu mengangkat atau meninggikan pangkal lidah ke langit-langit atas ketika mengucapkan huruf isti'la. Saya ulangi lagi. Yang dimaksud dengan isti'la adalah meninggikan atau mengangkat pangkal lidah ke langit-langit atas ketika mengucapkan huruf isti'la. Nah, itu yang dimaksud isti'la. Jadi yang dimaksud isti'la itu ketika kita membaca atau melafazkan huruf isti'la, maka pangkal lidah kita itu diangkat ke langit-langit atas. Oke, perhatikan di sini. Nah, boleh nampak ni tak? Ya, ini pangkal lidah. Jadi ketika kita mengucapkan huruf isti'la, maka pangkal lidah ini terangkat ke atas. Walaupun kita tidak mengetahuinya secara langsung, ketika kita mengucapkan huruf isti'la, maka pangkal lidah ini akan terangkat ke atas tinggi. Maka dari itu isti'la itu adalah mengangkat atau meninggikan pangkal lidah ketika menyebutkan huruf isti'la. Apa saja huruf isti'la? Ibnul Jazari mengatakan wasab'u ulwin khussadawtin qid hasar. Huruf isti'la itu ada 7. Kha, kemudian as-sad, kemudian ad, kemudian at-ta, kemudian ad-dha, kemudian al-ghin, kemudian qaf. Perhatikan. Yes. Khussa dautin qid hasar. Khussa dautin qid hasar. Itu hurufnya isti'la. Kalau saya tulis di papan nih. Oke, oke, di sini ada catatan, ada contoh. Where I put tadi. Oke. Nih contohnya ada nih. Khussa dautin qid. Khussa dautin qid. Ini huruf isti'la. Berarti ada 7. Kha, huruf sad, huruf dad, huruf ghin, huruf ta, huruf qa, huruf dha. Ini adalah huruf isti'la. Jadi ketika kita melafazkan ke-7 huruf ini, pangkal lidah kita terangkat ke atas, naik tinggi ke langit-langit atas. Paham sampai di sini? Oke, contohnya. Contohnya huruf kha. Yes, khalaqa. Ini dalam keadaan berharakat. Dalam keadaan berharakat. Khalaqa. Khalaqa. Jadi ketika kita menyebut khalaqa, pangkal. Nih, pangkal hujung lidah nih, dia terangkat ke atas. Khalaqa. Khalaqa.
Kha. Dalam keadaan harakat, dalam keadaan sukun atau dalam keadaan mati. Akhraja. Akhraja. Rasakan. Rasakan ya. Coba dirasakan. Pangkal lidah kita seakan-akan menyentuh langit-langit. Akhraja. Kalau tak percaya, sila ambil cermin, kemudian menganga. Terbukti. Tapi tak perlu dibuktikan lah, tak perlu dibuktikan. Karena ini sudah dibuktikan oleh ulama tajwid. Kita tak perlu membuktikannya. Wajib kita percaya. Jangan sampai tidak percaya. Saya tidak percaya. Masa kho ini ketika kita diucapkan pangkal lidah kita naik ke atas. Kalau tak percaya silalah ambil cermin. Tapi tak payah ambil cermin. Cukup kita percaya dengan perkataan-perkataan ulama mu'tabar. Mereka tidak akan bohong insyaAllah. Kemudian huruf yang kedua, huruf sad. So. Jadi ketika kita mengucap pangkal lidah kita terangkat ke atas. So. Ini dalam keadaan berharakat suhufa. Suhufa. Bukan suhufa. Banyak di antara kita ketika kita mengucapkan huruf sad, maka mulut kita dimoncongkan ke depan. Itu salah. Seperti mengatakan a'udzu billahi ihdinas shirat. Bukan, itu salah. Ini kalau kita berbicara tentang makhraj. Sekarang kita berbicara tentang sifat. Macam mana keadaan huruf itu apabila dilafazkan atau dikatakan. Oke. Suhufa ashabu. Oke, huruf dhad ini juga isti'la. Jadi ketika kita membunyikan atau melafazkan huruf dhad, maka pangkal lidah kita terangkat ke langit-langit. Daraba. Al-tarruhu. Huruf ghin. Ghaibihi. Awlalan. Ada yang mau mencoba? Yes. Yang ni? Yes. Ghaibihi. Yang huruf ta. Huruf ta ni juga disebut dengan huruf isti'la, huruf tinggi. Jadi cara membacanya Makanya saya tekankan kemarin, kalau nak belajar sifatul huruf, pertama kali harus belajar makhrajul huruf. Kalau tidak belajar makhrajul huruf, nanti malah pening. Apa sifat huruf? Angkat lidah, angkat itu, angkat ini. Betul. Jadinya angkat semen nanti. Nah, oke, kemudian apa? Turi. Turi. Nah, al-amahum. Dia tak sebut qalqalah sekali Ustaz. Yes, qalqalah. Okay, perhatikan, semua huruf isti'lah wajib tafkhim, dibaca tebal semua. Dibaca tebal. Jadi bukan semua huruf qalqalah, semua huruf isti'lah dibaca tafkhim, dibaca tebal. Dibaca tebal semua. Jangan dibaca tipis. Oke. Al-amahum. Sila, siapa yang mau mencoba? Tafadhal. Amahum. Oke, lagi satu orang. At'amahum. Yes, al-amahum. Oke. Sekarang yang ke huruf qaf. Huruf qaf disebut isti'la juga. Cara melafazkannya qala aqwamu. Yang huruf dha. Id
ظلم ظلم أظلم أظلم. Jadi semua huruf ni, huruf isti'la ni dibaca tebal, dibaca tafhim. Nah, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang tak faham? Dibaca tebal. Faham semua ya? Faham. Faham. Yes, Tebal jadi tu isti'la tak- itu, Faham, saya faham. ulangi lagi. Faham. Isti'la. Kena praktis je. Ya. Faham ya? Faham? Isti'la Faham. itu apa? Faham. Baca Yes. tebal. Tebal Alhamdulillah. tu disebut Sekarang- apa Ustaz? Kenapa? Tebal tu disebut apa? Dalam bahasa Arabnya. Tafkhim. Tafhim. Tafkhim. Fakhama yufakhimu tafkhiman. Yes. Oke, sebentar. Nih. Oke. Di sini jadi dalilnya bahwasanya huruf isti'la itu wajib ditebalkan atau ditafhim. Ini dalilnya. Wa harfal isti'la'i fakhim wassusa itbaqa aqwa nahwa qala wal 'asa. Ulang lagi. Wa harfal isti'la'i fakhim wassusa itbaqa aqwa nahwa qala wal 'asa. Artinya tebalkanlah huruf isti'la, khususnya itbaq seperti kata qala dan al-'asa. Yes. Itbaq aqwa nahwu qala wal 'asa. Jadi huruf isti'la wajib dibaca tebal. Okey, kalau sudah paham semua, saya pindah kepada huruf istifal. Sekarang isti'la sudah. Jadi isti'la itu, saya ulang lagi, meninggikan atau mengangkat pangkal lidah ke atas atau ke langit-langit atas ketika menyebutkan huruf isti'la. Kemudian sekarang istifal. Nah, istifal nih, tengok, perhatikan muka surat yang ke-26. 26. Apa yang dimaksud dengan istifal? Yaitu inkhifadul lisani ila qa'il fami awil hanakil asfali inda nutqi bil harfi. Sila diperhatikan. Kalau diperhatikan dengan betul-betul, dengan cermat, insyaAllah satu kali langsung hafal. Inkhifadul lisani ila qa'il fami awil hanakil asfali inda nutqi bil harfi. Apa maksud dia? Ada yang tahu maksudnya? Ada yang tahu maksudnya? Apa nih maksud tadi itu? Oke. Maksudnya ada di sini nih. Ada di bukunya nih. Huruf-huruf dia lah, disebut huruf-huruf. Nah, maksudnya ini, yaitu terdamparnya lidah atau tidak mengangkatnya pangkal lidah ke langit-langit. Nah, itu yang dimaksud dengan istifal. Jadi istifal itu adalah terdamparnya atau tidak mengangkatnya pangkal lidah ke langit-langit atas. Jadi posisi lidah itu ketika mengucapkan huruf istifal terdampar seperti ini. Jadi dia tak mengangkat ke atas. Kalau isti'la, pangkal lidah ini dia mengangkat ke atas. Kalau istifal sebaliknya, dia terdampar, tidak mengangkat pangkal lidah ini tidak terangkat ke atas. Jadi tidak seperti ini. Dia senyap seperti ini. Terdamparnya. Itu yang dimaksud dengan istifal. Istifal itu artinya rendah, safalun, bawah atau rendah. Apa saja hurufnya istifal ini, yaitu selain daripada huruf isti'la, selain kha, selain sad, selain dad, selain ta, selain dha, selain ghin, selain qaf. Itu adalah huruf istifal. Oke, lebih baiknya kita tengok pada contoh yang saya telah buat. Where are you? Nih. Nih, istifal nih. Ini sifat istifal. Ini yang saya baca tadi itu. Definisi dari istifal. Inhifadul lisani ila qa'il fami
awil hanakil asfali inda nutqi bifi, terdamparnya lidah di langit-langit bawah ketika mengucapkan huruf istifal. Nih hurufnya istifal. Ada 22 ke 21 tadi. Huruf isti'la. Ada berapa huruf isti'la tadi? Ada 7 kan? 22. Tadi 7. 22 ya. Ustaz 22. boleh bagi nota Ustaz Karena lain. semua huruf adalah 29. Istifal. Ustaz, boleh tak bagi nota Ustaz tu lain pada buku? Oh, Mami tak nota. Oh. Grup lah Ustaz. Kenapa? Tak dalam grup. Okey. Dalam sini ya, saya hantar dekat pesan ya. Ya, dulu Ustaz ada bagi yang makraj tu kan. Macam ni juga. Oh, naam. Okey, sebentar. Kak Mai, tulis Kak Mai. Snap. Snap. Wait. Ustaz nak hantar tak payah snap lah. Ustaz nak hantar. Nota sifat isti'la. Okey. I already ready. Jazakallah Ustaz. Yeah, still on the way. Oh, terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okay, already. Okay, sila cek sekarang dan sila buka. Okay. Istifat itu kebalikan atau istilah. Istilah tinggi, istifal rendah. Maksudnya apa itu istifal? Yaitu rendahnya atau terdamparnya lisan jika mengatakan atau melafazkan huruf istifal. Huruf istifal itu jumlahnya ada 22. Baki pada huruf sadawah tingkit, baki daripada ni. Ini disebut isti'la. Semua huruf hijaiyah ada 29. Yang 7 disebut huruf isti'la. Kemudian yang ke-22 disebut dengan huruf istifal. Berarti baki daripada huruf yang ke-7 ni disebut dengan huruf istifal. Disebut dengan huruf istifal. Kita langsung pada contoh. Okey, diperhatikan. Ustaz dah share ke tadi Ustaz? Ya? Dah share ke tadi? Yes. Tak dapat Ustaz, tak ada dalam tu. Dia hantar admin. Ni dalam ni. Tak dapat. Ada hantar dalam ni, dalam Ada. pesan ni. Ustaz hantar dalam chat. Dalam Dalam chat. chat. Oh, dalam chat. Saya suruh ni, saya suruh. Allahu Akbar. Dalam chat nanti tutup hilang Ustaz. Okey, jap ya. Saya tengok ni. Download. Ustaz hantar dekat grup Ustaz. Saya suruh. Minta admin apa kan. Ahmad boleh hantar ke Ana? Okey. Okey. Cuba antum kirim pesan dengan saya dulu. Okey, jap. Okey. Enam. Ni. Coba nomornya. Saya kira tadi sudah ni. Ada kosong satu berapa? Ada. Antum dalam misi saya. Kelas. Bentar. Oke. Sudah sampai. Tengok dalam grup.
Ada 5 surat. Sudah dapat semua? Dah Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat Ustaz. Terima kasih. Dapat semua sama. Okey. Sekarang hurufnya Masih, masih. istifal. Hurufnya istifal adalah terkumpul dalam kalimat sabata izzu man yujawwidu harfahu idh sallashaka. Okey. Hurufnya istifal terkumpul dalam perkataan atau lafaz sabata izzu man yujawwidu harfahu idh sallashaka. Ini huruf istifal semua ni. Sa, ba, ta, ain, zai, mim, nun, ya, jim, waw, dal, ha, ra, fa, ha, hamzah, zal, sin, lam, shin, kaf, alif. Ini istifal. Lawan huruf daripada huruf isti'la. Jadi jumlahnya ada 22. Jadi ketika kita mengucapkan atau melafazkan 20 huruf ini, maka keadaan pangkal lidah kita terdampar atau tidak terangkat ke langit-langit atas. Contoh, sa. Yang pertama huruf sa. Contohnya ketika berharakat sabitun, asqalaha. Tengok, pangkal lidah kita tidak merasakan ada terangkatnya sesuatu dalam pangkal lidah kita. Tidak ada. Sabitun asqalaha. Makanya disebut dengan istifal, rendah, terdampar. Begitu pula dengan huruf yang kedua, ba. Ab, ib, ub, bi ghairi, abqa, abqa. Huruf ta. Tatanazzalu, atqa, atqa. Huruf ain. A, i, u, alaihim. Santai je ketika kita mengatakan alaihim. A'lamu. Huruf zai. Zulzilat. Azwaja. Azwaja. Okey, bentar. Okey, nanti saya tanya ya. Saya selesaikan dulu masalah saya. Huruf mim. Musa. Amlahum. Amlahum. Nun. Nazzala. An'amta. Huruf ya. Yusra. Aymanu. Huruf jim. Ja'alna. Ajsamuhum. Ajsamuhum. Huruf wa. Wa wajadaka. Wa wajadaka. Tidak ada sedikit pun lidah kita terangkat. Auha. Dakhala. Adna. Huruf ha. Hayyun. Ahmadu. Mudah je, ringan. Huruf ra. Rasulun. Arsalah. Huruf fa. Fil fulki. Afwaja. Afwaja. Okey. Arsalah. Rasulun. Okey. Okey, huruf ha. Huda. Ahda. Huruf hamzah. Aidha. Ya'kulu. Huruf dhal. Dha'iqatu. Dha'iqatul maut. Adhkurkum. Huruf sin. Sari'u. Sin tadi disebut huruf sofir. Berarti sekarang ada 2 sifat. Sin sifatnya sofir, juga sifatnya
istifal. Ada dua sifat berarti sin. Sari'u, asfala. Huruf lam. Lam juga disebut dengan sifat al-inhiraf. Satu sifat dah. Kemudian juga disebut dengan sifat istifal. Berarti dua sifat. Berarti lam sudah mempunyai dua sifat. Al-inhiraf, kemudian sifatnya al-istifal. Lisanan, al-sinatahum, Oke, saya tanya. Lidah kita terangkat kan? Betul tak? Ujung lidah. Coba praktek semua. Terangkat kan? Ya. Nah, terangkat. Oke, nanti saya jelaskan lagi. Kemudian shin. Syu'uba. Ashtatan. Ini juga terangkat. Perhatikan. Ini terangkat. Kenapa ini terangkat? Kenapa ini huruf ini terangkat? Kenapa dia tidak dimasukkan dalam huruf istilah? Saya jelaskan dulu ya. Huruf kaf. Ak. Dalam keadaan berharakat. Kutubun. Aksarah. Alif. Alif mamdud. Kana. Oke. Di sini huruf shin. Huruf shin tadi sudah dijelaskan disebut huruf apa? Sifat tafasyi. Nah, mempunyai sifat tafasyi. Berarti dua sifatnya ada. Jadi shin sifatnya tafasyi, kemudian istifal. Begitu pula tadi dengan ra. Ra tadi sifatnya al-inhiraf. Melencong. Sekarang ditambah lagi dengan sifat istifal. Sudah mempunyai dua sifat. Kemudian lagi. Oke, sekarang coba perhatikan nih. Tadi sudah dikatakan bahwasanya isti'la adalah terangkatnya langit. Hurufnya cuman ada 7 sahaja, yaitu kha, shad, dad, ghin, ta, qaf, dha. Oke. Padahal ada 3 huruf yang apabila diucapkan juga terangkat ke langit-langit, yaitu huruf jim, huruf shin, huruf iya. Wal wastu fajim shinu ya, yaitu jim dan shin dan iya berada di pertengahan lidah, diangkat ke langit-langit atas. Kenapa 3 huruf ini? 3 huruf ini jim, shin, iya tidak disebut huruf isti'la. Kenapa? Ada yang boleh menjawab? Tak dia baca tebal. Hah? Sebab dia tengah lidah. Yes. Itu jawabannya. Sebelah. Tak angkat. Sebabnya adalah karena dia berada atau makhrajnya di pertengahan lidah. Bukan di pangkal lidah. Nah, itu maksudnya. Jadi walaupun shim ini dia terangkat ke langit-langit atas, dia tidak disebut isti'la. Karena yang dimaksud dengan isti'la adalah terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit atas. Bukan pertengahan lidah, apalagi hujung lidah. Pertengahan lidah dan hujung yang terangkat ke atas itu tidak dihitung atau tidak termasuk isti'la. Jadi isti'la ini adalah terangkatnya pangkal lidah, bukan pertengahan lidah, bukan hujung lidah. Pangkal lidah, paling bawah sekali ini. Di sini nih. Nah, isti'la, terangkatnya pangkal lidah, bukan di sini, apalagi di sini. No. Di sini tidak mau. Bukan. Tidak termasuk. Tak dengar suara. Ya, kenapa? Sudah paham nih istilah dengan istifal? Ustaz, yang 3 huruf tadi apa? Shin? Shin, jim, iya. Jim? Jim, iya. Ya. Makhrajnya atau tempat keluarnya di pertengahan lidah, diangkat ke langit-langit atas.
This is already explained. Kan? Ya, sudah Ustaz. Hmm. Qalqalah. Jim tadi adalah daripada sifat huruf qalqalah. Yes, jim Lepas tu yang dari shin tadi, sifat qalqalah. yang Sekarang shin tadi jim juga termasuk dari sifat istifal. sifat istifal. Berarti sudah Ya. dua sifat. Jim sudah memiliki dua sifat. Ya. Paling Tadi, tidaknya nanti kalau tak silap ada 4 sifat ke 5 sifat satu huruf. ya. Ya. Jadi sifat-sifat huruf itu berbeda. Dilihat posisi lidah, terangkat atau tidak terangkatnya itu ada 2. Jadi saya jelaskan lagi. Jadi pembagian sifat huruf dilihat dari posisi lidah. Dilihat dari posisi lidah, terangkatnya atau tidak terangkatnya itu ada 2. Ya, ada 2. Yaitu isti'la dan istifal. Kalau isti'la itu terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit atas. Kalau istifal terdamparnya pangkal lidah di bagian bawah, di bagian mulut. Itu pembagiannya. Karena nanti ada pembagian lagi. Pembagian sifat huruf. Dilihat dari keluarnya suara, dilihat dari keluarnya nafas. Ada juga nanti. Makanya supaya kita mudah memahami, kenapa ini Ustaz? Ada sifat isti'la. Satu huruf ada sifat isti'la, ada istifal, ada rohawa, ada jahr, ada ini dan sebagainya. Kenapa ini? Supaya kita lebih mudah memahaminya, kita mestinya atau harusnya mengetahui pembagian itu dari posisinya. Dari posisi apa? Dari terangkat lidah ke atau terdamparnya ke atau dari keluarnya suara ke atau tertahannya suara atau dari keluarnya huruf ke atau tertekannya huruf. Nanti akan dijelaskan. Makanya yang pertama kita dulu mengetahui sifat huruf dilihat dari posisi lidah, terangkatnya atau tidak itu ada 2. Ada isti'la, ada istifal. Isti'la itu mengangkat pangkal lidah ke langit-langit atas ketika mengucapkan huruf isti'la. Kalau istifal terdamparnya atau tidak mengangkatnya pangkal lidah ketika mengucapkan huruf istifal. Kalau sudah paham tentang definisi dan penjelasan tersebut, kita tinggal menghafalkan hurufnya. Tidak perlu dihafalkan. Yang penting kita ingat saja. Itu kuncinya. Jadi apa-apa tak perlu dihafalkan. Intinya cuma ingat saja. Supaya ingat, macam mana? Memang hafalkan. Baca. Jadi hurufnya isti'la adalah khussa daw tin qid. Khussa daw tin qid. Khussa daw tin qid. Huruf isti'la. Huruf istifal adalah terkumpul dalam perkataan sabata izzu man yujawwidu harfahu id salla syakal. Ini terkumpul dalam ini semua. Jadi untuk menghafalkan huruf tersebut supaya kita tidak perlu menghafalkan satu-satu sa ba ta ain za mim nun, hafalkan yang ini aja. Sabata izzu man yujawwidu harfahu id salla syakal. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Ustaz, hafal yang 7 tu dah tolak je lain-lain, Ustaz. Kenapa? Nak hafal yang 7 tu senang lagi pada nak hafal yang panjang 22. Yelah, kalau yang pendek memang kita senang. Kalau yang panjang agak susah. Ya, maksud saya tolak je. Tolak je. Jadi tolak aja. Yang penting kuncinya kena ingat yang ini. Selain daripada ini berarti huruf istifal. Istifal. Cuman kalau kita nak mengingat selain khussa' daw tingkit berarti apa saja? Masih kita mikir. Jadi kalau kita langsung menghafalkan yang ini, sabata izzu man yujawwidu harfahu id salla syakal. Sebutkan apa saja? Sabata ain za mim nun dan sebagainya. Mudah untuk kita menyebutkannya. Naam. Oke.
Oke, sekarang saya lanjutkan. Kalau tidak ada pertanyaan. Lanjutkan kepada yang... Oke. Sila kembali kepada buku kita. Sifat yang berlawanan. Ini yang pertama ya. Yang pertama al-isti'la dan al-istifal. Yang kedua adalah sifat syiddah. Sifat syiddah dan lawannya adalah sifat rokhawah. Lawannya adalah sifat ar-rokhawah. Apa yang dimaksud dengan syiddah? Syiddah ini maknanya kuat. Artinya secara bahasa kuat. Itu syiddah namanya. Jadi artinya syiddah secara bahasa kuat. Apa yang dimaksud dengan syiddah? Yaitu inhibasus sawti indan nutqi bil harfi liquwatil i'timadi ala makhrajihi. Saya baca semua. Arabnya dengan bahasa Melayunya saya baca semua. Saya baca. Satu kali lagi. Yang dimaksud dengan asyiddah inhibasus sawti indan nutqi liquwatil i'timadi ala makhrajihi. Saya ulangi sekali lagi. Inhibasus sawti indan nutqi bil harfi liquwatil i'timadi ala makhrajihi. Artinya apa? Tertahannya suara. Nih, tengok nih. Tertahannya suara karena kuatnya sandaran. Yang dimaksud sandaran di sini adalah penekanan. Yang dimaksud sandaran di sini adalah penekanan. Penekanan kepada makhrajnya. Tertahannya suara karena kuatnya penekanan kepada makhrajnya. Itu yang dimaksud dengan syiddah. Jadi suara tertahan. Jadi ketika kita menyebutkan huruf, maka suara kita tertahan. Suara ya, bukan nafas. Suaranya tertahan. Apa saja hurufnya? Yaitu hurufnya adalah nih. Ba, ta, jim, dal, ta, qaf, kaf, hamzah. Jadi sifat yang 10 ini dia berpusing dalam huruf hijaiyah yang jumlahnya 29. Berpusing di situ. Sifat-sifat yang ini semua. Yang 10 nih. Ditambah yang 7 tadi. Oke, kita langsung pada buku catatan latihan. Oke, latihan di sini. Oke. We don't have example here. Oke. Oh, ini yang tadi. Oh, belum saya buka lagi. Syiddah. Sifat asyiddah. Oke. Sila perhatikan sekarang nih. Sebentar saya share. Oke, asyiddah. Oke, sila admin share dekat nih teori tajwid. Sudah, Ustaz. Syukran. Oke, sudah dapat semua? Terima kasih. Dah dapat. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Ini asyiddah ya, asyiddah. Oke, sekarang nih yang kedua kita akan membahas tentang sifat huruf dilihat dari mengalir atau tertahannya suara. Tadi kita sudah bahas sifat huruf dilihat dari terangkatnya pangkal lidah atau tidak. Sekarang kita akan membahas tentang sifat huruf
dilihat dari atau ditinjau dari mengalirnya atau tertahannya suara. Yaitu ada dua. Ada asyiddah, ada rakhawah. Dan satu lagi, di antara syiddah dan rakhawah ada bainiyah atau at-tawassut. At-tawassut bainiyah. Berarti ada tiga. Berarti ada tiga ya. Berarti ada tiga. Tapi yang kita yang dihitung di sini ada dua. Nanti ada di antara syiddah dan rakhawah. Ini disebut dengan bainiyah. Bainiyah itu aslinya bainiyah itu artinya adalah di antara. Maksudnya di antara syiddah dan rakhawah. Atau disebut at-tawassut. At-tawassut itu artinya pertengahan. Sama di antara syiddah dengan rakhawah. Oke. Jadi sifat huruf itu dilihat dari mengalirnya atau tertahannya suara ada dua. Ada dua ya. Yaitu asyiddah dan ar-rakhawah. Yang disebut asyiddah tadi di sini apa? Yaitu tertahannya suara karena kuatnya sandaran atau penekanan terhadap makhraj huruf. Oke, kita langsung pada contoh supaya kita paham. Oke. Jadi syiddah itu adalah artinya kuat secara bahasa. Secara istilah itu tertahannya suara. Ingat ya, syiddah itu tertahannya suara. Kenapa suara itu tertahan? Karena kuatnya penekanan kepada makhraj. Kuatnya penekanan kepada makhraj. Dan hurufnya di sini ada 8. Ada 8 terkumpul dalam perkataan ajid qatin bakat. Ajid qatin bakat. Ibnul Jazari mengatakan syadiduha lafdu ajid qatin bakat. Hurufnya syiddah itu ajid qatin bakat. Huruf hamzah yang pertama, yang kedua huruf jim, yang ketiga huruf dal, yang keempat huruf qaf, yang kelima huruf ta, yang keenam huruf ba, yang ketujuh huruf kaf, yang ke-8 huruf taun. Huruf ta. Yang ke-8. Oke. Kita langsung kepada contoh. Nah, sekarang huruf yang pertama. Hamzah. Ketika kita melafazkan atau mengucapkan hamzah, maka suara kita tertahan. Contoh, a, suara kita tertahan, tidak keluar. A. Contohnya, aidza. Ini dalam keadaan berharakat. Dalam keadaan sukun atau sakinah, ya. Kuluh, ya kuluh, ya kuluh, tertahan. Suara itu tertahan. Kenapa sampai tertahan? Karena kuatnya penekanan. Jadi ketika kita menekan makhrajnya hamzah kuat sekali. Tapi jangan terlalu kuat kita menekan. Bukan seperti itu. Yang dimaksud kuat adalah kuat biasanya. Bukan kuat yang dibuat-buat. Jadi ketika kita melafazkan hamzah, suara itu tertekan. Inhibasus sawt. Tidak mengalir. Kemudian, yang kedua adalah huruf jim. Oke, huruf jim. Tadi huruf hamzah juga disebut dengan huruf istifal. Nah, sekarang yang kedua disebut huruf syiddah. Berarti hamzah sudah mempunyai 2 sifat. Pertama, sifat istifal, rendah. Kedua, syiddah. Kedua, syiddah. Kemudian jim, yang kedua jim. Ja'alna, aj. Suara tertahan. Aj. Beda ketika kita mengucapkan huruf shin. Ash. Suara keluar, napas keluar. Ash. Af. Keluar. Af. Kalau jim, aj. Berhenti.
berhenti. Berhenti. Ja'alna ajsamuhum. Ini disebut dengan syiddah. Sifat syiddah. Kemudian yang ketiga huruf dal. Dakhala. Adna. Naam. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan insyaAllah karena waktunya sudah sampai. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, tak ada ya. Alhamdulillah sudah paham semua? Masih belajar. InsyaAllah. Masih belajar. Sedikit. Masih. InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah. Ustaz nota Ustaz untuk minggu depan bagi minggu depan bagi awal sikit lah. InsyaAllah ta'ala. Ini penting. Belajar sifat huruf ni sangat penting. Kalau kita sudah tahu izhar, sudah tahu ikhfa, idgham apa, sekarang kita saatnya belajar tentang sifat huruf. Jadi ini kesempatan bagi kita untuk belajar tentang sifat huruf. Makhraj huruf sudah, sifat huruf sedang kita jalani. Jadi kalau antum mau menguasai atau mau menguasai lebih dalam tentang ini, tentang sifat-sifat huruf, istiqomah belajar ilmu tajwid. Antum juga boleh cari di YouTube atau di Google. Kalau masih kurang puas tentang sifat-sifat ni, insyaAllah banyak di sana, baik dalam yang versi Arab atau bahasa Melayu atau bahasa Indonesia, semuanya ada. Jadi antum boleh refer, buat rujukan ke sana insyaAllah supaya antum lebih lancar lagi. Jangan hanya mencukupkan di sini. Sallallahu ta'ala. Qawli hadha astaghfirullahal-azim li wa lakum. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.